airnya bisa untuk obat. Biasanya dia setiap 6 bulan sekali tiba-tiba datang airnya dari bawah sana. Air ini kalau datang dia nggak penuh segini, cuma dari tanah. Kalau kayak mana pun kita ambilnya, nggak mau bertambah, nggak mau kering, tetap segitu, bertahan 1 minggu. Nah, terus yang ini namanya lesung. Lesung ini kegunaannya waktu dulu nembak padi untuk beras si putri. Yang itu kendi, tempat air minum si putri, kerek atau teko. Yuk sini. Slak ber. Coba ini deketin kamera apinya, kamera api, lampu. Oh. Balik terus. Coba, abang tekan. Yang ini namanya terowongan. Terowongan ini tembus ke Bandar Meriah. Si Putri Pukas itu mau lewat ini dia ke Bandar Meriah tempat suaminya. Waktu dulu lebarnya sama seperti ini. Jadi lama kelamaan air ini membeku jadi batu. Nah, makanya dia mengecil. Oh iya. Nah, terus suaminya saya tunjukin. Kami pengen ada istri, ada suami. Pasti Udah, ada suami. situ aja tuh. Sini aja. Jangan tinggalkan aku sendiri, tapi terus. Oh iya. Yang ini namanya kentongan. Kentongan ini terbuat dari bambu jadi batu. Oh. Yang ini batu. Ini kegunaannya waktu dulu orang pesta kan belum ada gong atau canang, orang itu memukul bambu untuk memeriahkan pesta perkawinan. Yang ini bola lampu. Kalau mati gelap kita di sini. Iyalah. Jelas itu bang. Udah pasti. Kalau mati dia gelap. Kalau ini HP, kalau ada yang Ya. telepon nanti. Bersuara. Terus ke bawah. Yang itu namanya arca. Itu arca. Waktu dulu namanya arca, kalau sekarang sudah boneka mainan putri. Nah, itu boneka mainan putri. Waktu dulu namanya arca. Yang ini kesini kak sebentar kak. Yang ini namanya berhala, penyembahan. Sebelum kita masuk agama Islam, penyembahan kita batu, kayu, gunung, masa animisme. Penyembahan ini kalau kita lihat badannya seperti manusia, kalau di lehernya itu gondok, kepalanya mirip kayak kerata monyet. Kalau kita lihat sepintas, satu kepalanya kan? Coba abang sini. Coba kita pandang dari HP ini, berapa kepalanya bang? Ini. Kepalanya bang. Satu badan, dua kepala. Coba sini. Satu badan, dua kepala. Dempet ya. Oh dempet. Dempet. Oh, Kalau ini gondok. Ini mata. Mata-mata. Dari situ satu kan? Udah? Udah. Ini pun baru-baru ini cuma bisa foto di dalam goa ini. Waktu dulu belum bisa. Kenapa nggak bisa tahu? Nggak tahu pak? Waktu dulu HP kamera belum ada. Oh jelas. Pasti bang. Nggak ada apa. Itu jelas Nggak ada pasti. pertanyaan? Iyalah. Nggak ada pertanyaan? Ini apa ini bang? Air ini dari mana datangnya? Ya. Rembesan dari atas. Ini kalau musim hujan airnya ke bawah. Karena pelapornya belum ada. Jelas. Mau lihat suaminya? Kalau dari aspal sana 200 meter ke atas sana. Tenaga kita harus banyak. Mau lihat? Kalau mau lihat di sini dekat. Di HP ya. Yang ini karena putri pun nggak ada HP. Iya bang. Udah? Iya. Yang ini namanya Putri Pukas, pengantin baru jadi batu. Yang ini mata, yang ini mata, yang ini hidung, yang ini mulut, yang ini badan. Kisahnya ini pengantin baru dari kampung Nosar sebelah danau. Mau ngantar suami dia ke Gang Jorong, Kabupaten Bandar Meriah.
Jadi orang tuanya berpesan sama si putri, anakku, kalau pergi kamu tempat suamimu, sudah saya izinkan. Tapi di dalam perjalanan janganlah menoleh ke belakang. Kebetulan di luar sana datang hujan badai petir angin kencang. Masuk dia berlindung ke dalam goa ini. Sampai dalam goa ini si putri teringat sama orang tua. Kayak mana orang tuaku di sebelah, karena udah ada bencana di luar. Menolehlah dia ke belakang. Udah berhenti hujan, rombongan keluar ke sana. Si putri nggak ada keluar. Dicariinlah dia ke dalam goa sebesar ini. Jumpa di sini, berdiri, lalu dipegang, udah keras jadi batu. Lalu si putri pun kesini sedih, nangis, keluar air mata nggak mau berhenti. Karena dia ditinggalin dalam gelap gulitnya sendiri. Nangis, nangis, itulah lama kelamaan air mata si putri membeku jadi batu. Ini yang menutupi badannya air mata si putri Pukas. Waktu dulu kepalanya sama seperti kepala kita, bisa kelewati tangan ke atas kayak gini. Jadi lama kelamaan air ini jatuh-jatuh ke kepala si putri, nyatulah dia jadi batu. Jadi ceritanya sampai di sini, janganlah menoleh ke belakang. Si putri kan janji sama orang tua, menolehlah dia ke belakang, ini akibatnya. Nah ini muka, perutnya di mana? Sana. Perutnya di depan ini. Dia kan menghadap ke sana kayak gini. Teringat sama orang tua menoleh ini. Nah ini bahu kiri, yang ini bahu kanan. Kalau kita lihat sepintas, ini muka, ini perut. Nah dia kalau ini muka, ini perut, dia nggak menoleh, menghadap dia ke sana. Nah, mau lihat yang lain? Nah ikut saya.